Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryaningsih Ambarita, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Filsafat Bahasa, saya akan memaparkan tentang bahasa dan identitas, peran unik pria dan wanita dalam pembentukan komunikasi. Bahasa sebagai cermin identitas gender dalam masyarakat, pria dan wanita dalam pembentukan komunikasi. Bahasa sebagai medium utama komunikasi memegang peranan yang jauh lebih kompleks daripada sekedar menyampaikan pesan. Bahasa dalam konteks sosial bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga merupakan cermin yang mencerminkan identitas individu dan kelompok. Dalam masyarakat, peran unik pria dan wanita dalam pembentukan komunikasi menciptakan nuansa bahasa yang kaya dan memberikan pemahaman mendalam terhadap identitas gender. Pertama-tama, pemilihan kata dan struktur kalimat merupakan fondasi bahasa yang mencerminkan identitas gender. Pria dan wanita cenderung menggunakan kosakata dan frasa yang berbeda, menciptakan pola komunikasi yang membedakan antara keduanya. Misalnya, stereotipik gender terkadang mencerminkan dalam pemilihan kata yang dianggap lebih maskulin atau feminin. Pemahaman tentang bagaimana bahasa membentuk konsep diri sebagai pria atau wanita menjadi penting dalam merinci identitas gender seseorang. Selain itu, gaya komunikasi yang berbeda antara pria dan wanita menambah dimensi unik dalam pemahaman identitas gender melalui bahasa. Pria cenderung lebih langsung dan fokus pada solusi, sementara wanita lebih cenderung menggunakan bahasa yang lebih emosional dan fokus pada keterlibatan sosial. Interaksi sehari-hari menjadi arena di mana perbedaan ini muncul, menciptakan spektrum bahasa yang kaya dan kompleks yang membantu membentuk identitas gender, individu, dan kelompok. Peran bahasa dalam membentuk identitas gender juga mencerminkan dalam penekanan pada isyarat nonverbal dan bahasa tubuh. Gestur, ekspresi wajah, dan postur tubuh berkontribusi pada bahasa yang lebih luas yang digunakan oleh pria dan wanita. Identitas gender tidak hanya terletak pada kata-kata, tetapi juga pada cara bahasa tubuh mencerminkan norma-norma dan ekspektasi sosial seputar gender dan perannya. Dalam rangkaian ini, penelusuran peran unik pria dan wanita dalam pembentukan komunikasi membawa kita pada pengakuan bahwa bukan hanya alat komunikasi, melainkan pintu gerbang ke dalam pemahaman identitas gender yang lebih dalam. Melalui analisis bahasa, kita dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang bagaimana masyarakat membentuk dan mencerminkan konsep diri berdasarkan jenis kelamin. Oleh karena itu, upaya untuk memahami peran bahasa dalam identitas gender tidak hanya merangkum aspek linguistik, tetapi juga menjadi langkah yang penting dalam menjalankan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan memahami perbedaan. Bahasa sebagai penyelidikan identitas gender, pemilihan kata, intonasi, dan bahasa tubuh. Bahasa sebagai penyelidikan identitas gender, pemilihan kata, intonasi, dan bahasa tubuh. Bahasa sebagai medium ekspresi yang kaya tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai kanvas yang menggambarkan dengan rinci identitas gender seseorang. Pemilihan kata, intonasi, dan bahasa tubuh membentuk landasan unik yang menciptakan lingkungan komunikasi yang menarik, memperkuat identitas gender pria dan wanita. Intonasi juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas gender melalui bahasa. Cara seseorang mengucapkan kata-kata, melibatkan nada suara, dan pengatur ritme bicara dapat membawa dimensi tambahan ke dalam komunikasi. Pria
mungkin menggunakan intonasi yang lebih tegas atau langsung, sementara wanita cenderung memiliki intonasi lebih beragam dan mengekspresikan emosi dengan lebih terbuka. Intonasi bukan hanya elemen teknis, melainkan sebuah alat ekspresi yang menggambarkan identitas gender secara halus. Bahasa tubuh meskipun nonverbal juga membantu membentuk identitas gender dalam komunikasi. Gestur, ekspresi wajah, dan postur tubuh menciptakan bahasa tambahan yang bersifat visual. Pria dan wanita mungkin menunjukkan perbedaan dalam cara mereka menggunakan bahasa tubuh yang mencerminkan norma-norma sosial terkait peran gender. Misalnya, sebuah gestur tangan yang tegas mungkin lebih sering diasosiasikan dengan pria, sementara ekspresi wajah yang lebih emosional dapat menjadi ciri khas wanita. Perbedaan gaya komunikasi pria dan wanita. Gaya komunikasi dan identitas gender dinamika menarik dalam interaksi sehari-hari. Gaya komunikasi pria dan wanita yang berbeda menciptakan lanskap interaksi sosial yang kaya dan kompleks, memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana bahasa membentuk identitas gender dalam konteks masyarakat. Pria cenderung menggunakan bahasa yang lebih langsung dan fokus pada solusi, sementara wanita cenderung lebih memilih bahasa yang lebih emosional dan fokus pada keterlibatan sosial. Pertama-tama, pria sering mengekspresikan diri dengan cara yang lebih langsung dan jelas. Gaya komunikasi yang lebih fokus pada solusi dan logika dapat menciptakan citra maskulin yang kuat. Dalam mencari solusi dan menyampaikan informasi, pria mungkin menunjukkan orientasi pada tindakan yang menonjolkan keputusan rasional dan otoritas. Pemilihan kata yang lebih tegas dan fokus pada tujuan praktis dapat menciptakan identitas gender yang terkait dengan kekuatan dan efisiensi. Di sisi lain, wanita cenderung lebih terlibat secara emosional dalam komunikasi mereka. Gaya komunikasi yang lebih berorientasi pada perasaan dan keterlibatan sosial menciptakan jaringan hubungan interpersonal yang lebih kuat. Wanita mungkin lebih cenderung mendekati masalah dengan mempertimbangkan aspek emosionalnya, menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan peduli. Dalam hal ini, bahasa bukan hanya menjadi alat komunikasi, melainkan juga menjadi sarana untuk membentuk hubungan yang erat dan memperkuat identitas gender yang terkait dengan kepekaan dan kebersamaan. Penting untuk diingat bahwa perbedaan ini adalah generalisasi dan individu dapat bervariasi dalam cara mereka berkomunikasi. Namun, pemahaman tentang tren umum ini memberikan gambaran bagaimana pola komunikasi dapat membentuk identitas gender dalam masyarakat. Pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam gaya komunikasi membuka pintu untuk mendorong dialog yang lebih inklusif dan mempromosikan kesetaraan gender. Memahami bahwa identitas gender tidak hanya dipengaruhi oleh biologi, tetapi juga oleh dinamika sosial dan bahasa, adalah langkah kritis dalam merangkul keanekaragaman dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Bahasa dan kekuatan bahasa sebagai alat kekuasaan, membongkar peran identitas gender dalam retorika dan otoritas. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, lebih dari itu. Bahasa juga menjadi sarana kekuatan dan pengaruh dalam masyarakat. Bagaimana pria dan wanita menggunakan bahasa untuk membangun otoritas atau mempertahankan posisi dalam hierarki sosial membuka pintu untuk pemahaman lebih dalam tentang peran bahasa dalam membentuk identitas gender, terutama dalam konteks kekuasaan. Pertama-tama, peran bahasa dalam membangun otoritas sangat mencolok dalam cara pria berkomunikasi, mengkomunikasikan kekuatan dan kontrol. Pria cenderung menggunakan bahasa yang lebih tegas, dominan, dan fokus pada logika untuk menegaskan otoritas mereka. Kata-kata yang dirancang untuk menonjolkan keputusan, kebijaksanaan, dan pengetahuan
teknis sering menjadi ciri khas dari bahasa pria yang memegang peran penting dalam pembentukan identitas gender. Dengan demikian, dalam konteks kekuasaan, bahasa pria seringkali diarahkan untuk membangun citra maskulin yang didasarkan pada otoritas kontrol. Di sisi lain, wanita mungkin menggunakan bahasa dengan cara yang lebih taktis dan emosional untuk mencapai kekuatan dan pengaruh. Pemilihan kata yang lebih mengedepankan keterlibatan sosial, empati, dan retorika persuasif dapat memberikan kesan otoritas yang berbeda namun efektif. Wanita sering membangun kecerdasan emosional dengan kebijaksanaan dalam berkomunikasi, menciptakan cara yang lebih subtil namun kuat untuk membangun posisi dan identitas gender dalam hierarki sosial. Analisis terhadap cara wanita dan pria menggunakan kata-kata dan retorika juga membuka pintu untuk memahami konsep kekuasaan gender. Pria mungkin cenderung menggunakan bahasa yang lebih dominan untuk mempertahankan posisi mereka dalam hierarki sosial yang didominasi oleh laki-laki. Sementara wanita dapat menggunakan kelembutan dan keterlibatan sosial untuk merayu atau mencapai pengaruh dalam struktur yang seringkali membatasi perempuan. Ini menciptakan dinamika unik, di mana bahasa bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga instrumen kekuasaan yang mencerminkan norma-norma sosial dan hierarki genre yang ada. Perubahan dan inovasi dalam bahasa gender. Bahasa dalam perubahan peran pria dan wanita dalam mewujudkan kesetaraan gender. Perubahan dan inovasi dalam bahasa gender. Bahasa dalam perubahan. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, bahasa menjadi salah satu aspek yang mengalami perubahan dinamis. Peran pria dan wanita dalam proses memperbaharui dan mengubah bahasa menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan komunikasi yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender. Peran pria dan wanita dalam memperbarui bahasa terkait erat dengan keinginan untuk menghindari stereotip gender. Pria dan wanita dapat bersama-sama mengambil inisiatif untuk memperkaya bahasa dengan kata-kata dan frasa yang tidak memiliki gender, menggantikan istilah yang tradisionalnya mengandung stereotip. Misalnya, penggunaan kata ganti yang netral secara gender seperti mereka untuk merujuk pada individu atau kelompok campuran adalah langkah kecil tetapi penting dalam upaya menciptakan bahasa yang lebih inklusif. Selanjutnya, peran pria dan wanita dalam mengubah bahasa mencakup penggunaan kata-kata yang tidak memperkuat perbedaan gender atau hierarki sosial. Pria berkontribusi dengan menggunakan bahasa yang lebih sensitif terhadap pengaruh dan dampak kata-kata mereka terhadap perempuan. Sementara wanita dapat memilih kata-kata yang memperkuat nilai-nilai kesetaraan dan menghindari stereotip yang merendahkan. Ini melibatkan pemilihan kata-kata dengan hati-hati, menghindari bahasa yang dapat mengkonfirmasi norma-norma gender yang ada. Upaya sadar juga terlihat dalam kampanye dan generasi sosial yang menekankan pentingnya menggunakan bahasa yang inklusif. Berbagai organisasi dan kelompok masyarakat bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak bahasa terhadap persepsi gender dan berkontribusi untuk pembaruan bahasa yang mendukung kesetaraan. Konteks pendidikan, media, dan publikasi untuk menjadi panggung penting untuk perubahan ini. Dalam beberapa kasus, bahkan ada panduan dan pedoman resmi yang dikeluarkan untuk mengarahkan penggunaan bahasa yang lebih inklusif. Ini dapat mencakup pedoman penggunaan dan kata ganti netral gender, penghindaran kata-kata yang mengandung stereotip, dan menggeser istilah yang memihak gender dengan versi yang lebih netral.
Kesimpulannya, dalam dinamika komunikasi sehari-hari, bahasa memegang peran sentral dalam mencerminkan identitas gender. Pria dan wanita membawa pengalaman unik mereka ke dalam interaksi komunikatif, menciptakan nuansa bahasa yang kaya dan beragam. Pemilihan kata, intonasi, dan bahasa tubuh menjadi elemen-elemen yang membentuk identitas gender ini. Pria melalui penggunaan bahasa yang mungkin lebih tegas dan fokus pada solusi, seringkali menciptakan citra diri yang terkait dengan kekuasaan dan otoritas. Sementara itu, wanita dapat memanfaatkan bahasa yang lebih emosional dan fokus pada keterlibatan sosial, menciptakan lingkungan komunikasi yang hangat dan peduli. Pemahaman mendalam tentang bagaimana bahasa menjadi pilar identitas gender membuka peluang untuk mendorong dialog positif tentang kesetaraan gender. Demikianlah pemaparan dari saya tentang bahasa dan identitas, peran unik pria dan wanita dalam pembentukan komunikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.